Di tengah gurun Libya yang luas, seorang pemuda dari keluarga Baduy sederhana bangkit dan mengubah nasib sebuah negara. Selama 42 tahun, ia memimpin Libya dengan visi yang ambisius, mencampurkan nasionalisme Arab, sosialisme, dan nilai-nilai Islam. Bagi sebagian orang, ia adalah pahlawan yang membawa kemajuan dan kedaulatan. Bagi yang lain, ia adalah diktator yang mendukung terorisme dan menindas rakyatnya sendiri. Siapa sebenarnya Muammar Gaddafi? Mari kita telusuri perjalanan hidupnya secara mendalam. Muammar Muhammad Abu Minyar al-Gaddafi lahir pada tahun 1942 di dekat Sirte, dalam sebuah tenda di padang pasir Libya. Keluarganya berasal dari suku Baduy yang nomaden, hidup sederhana di bawah pengaruh penjajah Italia yang baru saja berakhir. Sejak kecil Gaddafi sudah menunjukkan kecerdasannya. Ia belajar di sekolah desa, kemudian melanjutkan ke Universitas Libya di Benghazi, di mana ia terinspirasi oleh pemimpin Mesir, Gamal Abdel Nasir. Nasir menjadi idola baginya, seorang nasionalis Arab yang menentang imperialisme Barat. Setelah lulus, Gaddafi bergabung dengan Akademi Militer. Di sana, ia mulai membentuk kelompok rahasia dengan rekan-rekan seperjuangan yang juga anti-monarki. Pada saat itu, Libya diperintah oleh Raja Idris I yang dianggap terlalu dekat dengan Barat, terutama Amerika Serikat dan Inggris yang memiliki pangkalan militer di Libya. Gaddafi melihat ini sebagai penghinaan terhadap kedaulatan bangsa. Pada 1 September tahun 1969, saat Raja Idris sedang berobat di luar negeri, Gaddafi yang baru berusia 27 tahun memimpin sebuah kudeta tanpa pertumpahan darah. Pasukannya menguasai markas-markas penting di Tripoli dan Benghazi. Kudeta ini sukses total. Gaddafi menjadi ketua Dewan Komando Revolusi, dan Libya pun berubah menjadi Republik Arab Libya. Ia langsung mengusir pasukan asing, menasionalisasi perusahaan minyak asing, dan mengusir komunitas Italia serta Yahudi yang tersisa. Langkah-langkah ini membuatnya populer di kalangan rakyat biasa yang merasa akhirnya memiliki pemimpin yang berani melawan kekuatan asing. Gaddafi tidak ingin Libya mengikuti model Barat atau Uni Soviet. Ia mengembangkan ideologi sendiri yang disebut teori internasional ketiga, yang diuraikan dalam buku hijau atau The Green Book yang diterbitkan mulai tahun 1975. Buku ini terdiri dari 3 bagian: solusi masalah demokrasi, ekonomi, dan dasar sosial. Menurut Gaddafi, demokrasi perwakilan adalah tipuan. Ia mengusulkan sistem jamahiriyah atau negara massa, di mana kekuasaan berada di tangan rakyat melalui komite-komite rakyat. Dalam ekonomi, ia menolak upah buruh dan kepemilikan pribadi atas tanah serta alat produksi. Semua harus menjadi milik bersama dengan distribusi kekayaan yang adil. Dalam praktiknya, pendapatan minyak Libya yang melimpah digunakan untuk membangun negara. Di bawah Gaddafi, Libya mencapai kemajuan yang luar biasa. Tingkat melek huruf naik drastis dari sekitar 25% menjadi lebih dari 80%. Pendidikan dan kesehatan gratis untuk semua warga. Perumahan, listrik, dan air bersih disediakan secara luas. Gaddafi memegun Great Man-Made River, proyek irigasi raksasa yang mengalir air dari akuifer gurun ke kota-kota, mengubah gurun menjadi lahan produktif. GDP per kapita Libya menjadi salah satu yang tertinggi di Afrika. Banyak warga Libya menikmati subsidi bahan bakar, makanan, dan bahkan tunjangan pernikahan. Bagi pendukungnya, ini adalah bukti bahwa Gaddafi adalah pejuang yang benar-benar memperjuangkan kesejahteraan rakyatnya. Namun di balik kemajuan itu ada sisi gelap. Kekuasaan Gaddafi semakin otoriter. Ia membubarkan partai politik dan parlemen tradisional, menggantinya dengan sistem komite yang pada akhirnya dikendalikan oleh dirinya dan keluarga dekatnya.
Kritik terhadap rezim sering dibungkam dengan penjara, penyiksaan, atau hilang secara paksa. Cult of personality atau penyembahan pribadi terhadap Gaddafi dibangun kuat. Potretnya ada di mana-mana, dan buku hijau yang diajarkan di sekolah seperti kitab suci. Korupsi di kalangan elit juga merajalela, meski rakyat biasa mendapat manfaat dari minyak itu. Di panggung internasional, Gaddafi dikenal sebagai pendukung pan-Arabisme yang gigih. Ia berusaha menyatukan Libya dengan negara-negara Arab lain. Meski gagal, ia mendukung perjuangan Palestina dan menentang Israel dengan keras. Tetapi dukungannya terhadap kelompok-kelompok militan menjadi kontroversi besar. Libya dituduh mendukung terorisme internasional. Contoh paling terkenal adalah pemboman Pan Am Flight 103 di atas Lockerbie, Skotlandia pada 21 Desember 1988. Bom meledak menewaskan 270 orang. Investigasi menunjukkan ke agen intelijen Libya, dan akhirnya Libya membayar kompensasi miliaran dolar serta mengakui tanggung jawab negara. Meski Gaddafi sendiri membantah perintah langsung darinya, mantan Menteri Kehakiman Libya kemudian mengklaim Gaddafi yang memerintahkan serangan itu. Selain Lockerbie, Libya dituduh terlibat serangan lain, seperti pemboman di Berlin Labelle yang menewaskan tentara Amerika Serikat. Dukungan terhadap IRA di Irlandia Utara dengan pasukan senjata Semtex, serta berbagai kelompok militan di Afrika dan Timur Tengah. Amerika Serikat membalas dengan serangan udara pada 1986 yang menewaskan salah satu anak Gaddafi. Sanksi PBB dan Amerika Serikat membuat Libya terisolasi selama bertahun-tahun. Bagi kritikus, ini membuktikan Gaddafi adalah sponsor terorisme negara yang membahayakan perdamaian dunia. Memasuki akhir tahun 1980-an dan 2000-an, Gaddafi berubah haluan. Ia meninggalkan program senjata nuklir, membayar kompensasi Lockerbie, dan membuka diri terhadap Barat. Hubungan dengan Amerika Serikat dan Eropa membaik. Libya menjadi mitra dalam perang melawan terorisme pasca 11 September. Ia juga beralih ke Pan-Afrika, menjadi ketua Uni Afrika, dan mendorong integrasi benua itu. Banyak pemimpin Afrika menganggapnya sebagai pejuang anti-imperialisme yang mendanai proyek-proyek pembangunan. Namun, angin perubahan datang pada 2011 dengan Arab Spring. Protes dimulai di Benghazi setelah keberhasilan revolusi di Tunisia dan Mesir. Rakyat menuntut reformasi, akhir korupsi, dan kebebasan. Gaddafi merespon dengan keras. Pasukannya menggunakan kekerasan, termasuk serangan udara terhadap demonstran. Ia menyebut demonstran sebagai pengkhianat yang dipengaruhi obat-obatan dan Al-Qaeda. Ribuan orang tewas. Pemberontak membentuk Dewan Transisi Nasional, dan NATO turun tangan dengan intervensi militer berdasarkan resolusi PBB untuk melindungi warga sipil. Perang saudara pun pecah. Tripoli jatuh ke tangan pemberontak pada Agustus 2011. Gaddafi melarikan diri ke Sirte, kota kelahiran yang ia jadikan benteng terakhir. Pada 20 Oktober 2011, konvoi Gaddafi diserang udara NATO. Ia ditangkap hidup-hidup oleh milisi, kemudian disiksa, dipukuli, dan dieksekusi di jalanan. Video kematiannya yang tragis dan brutal beredar luas. Mayatnya sempat dipamerkan sebelum dimakamkan di lokasi rahasia. Kematiannya menandai akhir era 42 tahun kekuasaannya. Hari ini, Libya pasca Gaddafi masih bergolak. Perang saudara berkepanjangan, milisi bersaing, ekonomi hancur, dan banyak warga merindukan stabilitas masa lalu. Bagi sebagian, Gaddafi adalah pejuang yang memberikan martabat, kesejahteraan, dan perlawanan terhadap Barat. Ia mengubah Libya dari negara miskin menjadi kekuatan regional dengan visi sendiri. Namun bagi yang lain, ia adalah teroris dan diktator yang menumpahkan darah, menindas oposisi, dan meninggalkan warisan kekacauan. Apakah ia pejuang atau teroris? Mungkin keduanya, tergantung perspektif. Sejarah jarang hitam putih. Gaddafi adalah produk zamannya.
seorang revolusioner yang bermimpi besar tapi terjebak dalam kekuasaan absolut. Kisahnya mengingatkan kita bahwa kekuasaan tanpa check and balance bisa berubah menjadi tirani, dan intervensi asing sering meninggalkan luka yang dalam. Di akhirnya, rakyat Libya yang paling menderita, baik di masa kejayaan maupun kehancurannya.